Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya sebagai moderator. Selamat pagi, siang, sore buat Bapak Wahyu yang terhormat yang sedang menonton video ini. Kami akan menjelaskan analisis dan solusi manajemen rantai pasok pada UMKM fried chicken. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Adriano Dawai. Perkenalkan, nama saya Radi Reno Dawai Farabi dengan NIM 1020022400198. Perkenalkan, nama saya Pio Rifki Ramadhan Dalumente dengan NIM 1020224003363. Perkenalkan, nama saya Rafli Renzida. Saya sebagai moderator dengan NIM 10202024003347. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Nafis Naifa dengan NIM 10200224033. Yang pertama dari latar belakangnya, dalam industri makanan cepat saji, manajemen rantai pasok berperan penting dalam memastikan kelancaran operasional dan menjaga kepuasan pelanggan. Fried Chicken sebagai franchise UMKM yang tengah berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola arus bahan baku, meningkatkan efisiensi produksi, dan memastikan distribusi berjalan. Kompleksitas operasional yang melibatkan berbagai pihak seperti pusat, pemasok, hingga mitra outlet menjadi sumber utama kendala. Berbagai permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi operasional harian, tetapi juga menghambat upaya ekspansi usaha. Tanpa sistem SCM yang terintegrasi dan solid, perluasan outlet justru berisiko menimbulkan ketimpangan kinerja dan memperberat beban pengawasan dari pusat. Lalu ini pemasok bahan bakunya. Fried Chicken menjalankan sistem pengadaan yang tersentralisasi, yang di mana bahan baku utama seperti ayam segar, bumbu marinasi, dan tepung coating dikirim dari supplier yang ditunjuk oleh pihak utama, yaitu franchiser. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi mutu dan rasa produk di seluruh outlet, sistem ini menimbulkan ketergantungan tinggi terhadap satu atau dua pemasok utama. Lalu ini visualisasi supply chain-nya. Yang pertama dari supplier, lalu ke pusat fried chicken-nya, lalu distribution center, dan terakhir ke outlet. Berikutnya ada jaringan rantai pasok fried chicken. Yang pertama itu ada supplier, yaitu dia pihak yang menyediakan bahan baku utama seperti ayam, bumbu, dan tepung. Supplier ditunjuk langsung oleh pihak pusat atau franchiser untuk memastikan kualitas dan konsistensi bahan. Yang kedua, pusat fried chicken, yaitu bertanggung jawab mengelola hubungan dengan supplier serta mengatur pasokan bahan ke berbagai outlet. Terus juga menemukan standar operasional dan sistem distribusi untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi rantai pasok. Yang ketiga ada outlet, yaitu berfungsi sebagai tempat produksi sekaligus pelayanan langsung kepada konsumen. Mematuhi standar operasional atau SOP yang telah ditetapkan dan menerima bahan baku dari pusat untuk memastikan keseragaman produk. Selanjutnya, selanjutnya ada procurement atau masalah yang dihadapi. Yang pertama itu masalah dalam pengadaan bahan baku, yaitu ketergantungan pada supplier utama. Jika terjadi gangguan pasokan, operasional bisa terganggu. Terus kualitas tidak konsisten. Contohnya ukuran ayam tidak seragam, rasa bumbu berbeda antara pengiriman. Terus juga cold storage terbatas. Tidak semua outlet memiliki penyimpanan dingin sehingga bahan mudah rusak. Terus tidak ada alternatif supplier. Resiko tinggi juga supplier utama mengalami kendala. Yang kedua adalah masalah dalam operasional outlet. Yang pertama, pencatatan manual. Menggunakan buku atau Excel sederhana, rentan kesalahan dan tidak terpantau pusat. Yang kedua, pelatihan karyawan kurang merata. Banyak belajar otodidak sehingga standar produk bisa berbeda antar outlet. Yang ketiga, kurang sistem perkiraan kebutuhan harian. Bisa terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Yang terakhir yaitu variasi hasil produk antar outlet. Rasa, tekstur, dan penyajian produk tidak seragam. Selanjutnya,
Baik, kita masuk ke distribution center yang berfokus pada tantangan dalam distribusi bahan baku. Pertama, rute pengiriman kita itu pengirimannya tidak optimal sehingga menyebabkan keterlambatan dan biaya operasional yang bisa dibilang tinggi. Terus kedua, tidak adanya sistem pelacakan yang real time sehingga atau tidak dapat mengetahui status pengiriman secara langsung. Terus ada jadwal pengiriman terbatas, hanya 1 sampai 2 kali per minggu, menyebabkan kesulitan mendapatkan bahan baku jika terjadi keterlambatan. Dan terakhir, kurangnya transportasi stok pusat sehingga outlet tidak tahu jumlah persediaan dan waktu pasti pengiriman berikutnya. Next. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Eh, untuk solusi yang kita usulkan adalah untuk meningkatkan manajemen rantai pasok di fried chicken dirancang menggunakan pendekatan bertahap dan realistis sesuai dengan karakteristik sebagai franchise UMKM. Fokus utamanya adalah pada peningkatan efisiensi operasional, ke- keandalan supply, dan penggunaan teknologi yang terjangkau. Next. Baik. Kami mengusulkan implementasi sistem supply chain management yang terintegrasi, menggunakan sistem informasi berbasis cloud untuk memantau persediaan, distribusi, dan penjualan secara real time. Contohnya penggunaan software seperti SAP, ECM, Oracle SCM Cloud, atau Odoo. Selain itu, penerapan model vendor management inventory, distributor atau mitra dapat menyerahkan pengelolaan stok kepada produsen untuk efisiensi permintaan dan supply. Ini cocok untuk menghindari overstocking dan stock out. Next. Kami juga mengusulkan forecasting permintaan dengan machine learning atau time series. Menggunakan tools seperti Python dan Power BI untuk hasil prediksi yang lebih akurat. Selanjutnya ada peningkatan koordinasi melalui sistem komunikasi terpusat. Ini menggunakan platform seperti Slack, Trello, atau modul komunikasi dalam ERP untuk kolaborasi antar mitra. Dan yang terakhir, penguatan logistik dan transportasi. Bekerja sama dengan logistik pihak ketiga atau 3PL yang memiliki sistem pelacakan real-time, penjadwalan pengiriman otomatis, dan rute optimal menggunakan teknologi GPS dan AI. Next. Berikut adalah dokumentasi dari kami. Next. Dan kita juga eh, menaruh beberapa referensi yang kita ambil pastinya. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi kali ini. Mohon maaf juga jika ada kekurangan dalam presentasi ini atau dalam menjelaskan presentasi kali ini. Terima kasih untuk Bapak Wahyu yang sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai habis. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Kalau gitu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.